Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas, termasuk kita bisa melaksanakan Syam Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Artinya bulan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran merupakan lampu yang akan membimbing kita dalam kehidupan yang gelap gulita. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki kemuliaan. Al-Quran merupakan kalamullah yang istimewa. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril merupakan pemimpinnya para malaikat. Al-Quran diturunkan pada malam hari di bulan Ramadan, maka malamnya menjadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad merupakan manusia yang lahir ke alam dunia, manusia yang paling mulia, bahkan ambul anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad merupakan pemimpin di antara ulul azmi. Itulah Al-Quran. Kemudian bagaimana kita dengan Al-Quran ini? Apakah dengan Al-Quran kita terangkat derajat kita menjadi mulia? Maka disinilah pertanyaan bagi kita semuanya. Bulan Ramadan merupakan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka kami mengajak, mari kita membuat target-target di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Bagaimana kita ingin mendapat petunjuk, bagaimana kita ingin mendapat hidayah, bagaimana kita ingin mendapatkan obat, bagaimana kita ingin membersihkan hati. Kalau kita sendiri tidak membaca Al-Quran, kita punya target, apakah satu hari 1 juz atau 1 hari setengah juz. Mari kita upayakan untuk terus dan terus melaksanakan membaca Al-Quran. Kita langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bisa membaca 1 juz, coba kita membaca setengah juz. Jika kita tidak bisa membaca setengah juz, coba kita membaca 1 lembar. Ketika kita tidak bisa membaca 1 lembar, coba kita membaca satu halaman. Ketika kita tidak bisa membaca 1 halaman, coba kita membaca 1 baris. Ketika kita tidak bisa membaca 1 baris, coba tataplah Al-Quran. Jika kita tidak bisa menatap Al-Quran, coba kita sentuh Al-Quran. Jika kita tidak bisa menyentuh Al-Quran, coba kita bertanya kepada diri kita, bertanya kepada hati kita, apakah kita layak, apakah kita pantas masih mengaku diri sebagai seorang mukmin, apakah kita layak mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sisi yang lain, Al-Quran kita abaikan, bacaannya kita abaikan, keinginan ataupun rangsangan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan di bulan Ramadan, kita tidak merasa tertarik dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan memperbanyak bacaan Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Maka kita sebagai pengikutnya
marilah kita perbanyak untuk membaca Al-Quran supaya hati kita juga bersih, ya, diri kita juga bersih, ya. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan syifaun, obat, ya, obat penyakit yang ada di dalam hati, obat dari sifat dengki, obat dari sifat iri, obat dari sifat-sifat yang lainnya, dari sum'ah, takaburia, dan yang lainnya. Nah, dengan Al-Quran ini mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang muttaqin sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewajibkan kita semuanya ketika melaksanakan Syam Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapat gelar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gelar Al-Muttaqin, gelar yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.